berpikir adalah kemampuan seseorang dalam mengingat, mempertimbangkan sesuatu, serta dapat mengambil keputusan suatu masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan berfilsafat adalah suatu bentuk berpikir yang lebih mendalam dan tersistematis. Tidak semua orang berpikir termasuk berfilsafat, karena tidak semua orang yang berpikir terlibat dalam proses filosofis secara sistematis. Sedangkan dalam berfilsafat memerlukan disposisi berpikir tentang permasalahan filosofis dan mengikuti metode berpikir khas filsafat. Sebaliknya, semua orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir, karena berfilsafat melibatkan pendekatan yang khusus dan lebih mendalam terhadap berpikir. Dalam berfilsafat terhadap dongeng dan tahayul, seseorang dapat menggali makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap cerita-cerita tersebut untuk memahami aspek-aspek seperti moralitas, eksistensi, dan kebijaksanaan hidup. Melalui refleksi filosofis terhadap dongeng dan tahayul, manusia dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kemanusiaan, kehidupan, dan nilai-nilai fundamental. Dengan mempertanyakan dan menganalisis makna di balik kisah-kisah ini, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitar. Dengan demikian, filosofi terhadap dongeng dan tahayul tidak hanya membuka pintu untuk pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan perkembangan ilmu pengetahuan melalui pengaplikasian konsep-konsep baru yang muncul dari refleksi filosofis tersebut. Dalam berfilsafat tentang keindahan alam semesta di malam hari, manusia dapat mengalami perasaan kagum dan keingintahuan yang lebih mendalam. Proses ini dimulai dengan observasi dan refleksi terhadap keajaiban langit yang penuh bintang, planet, dan fenomena langit lainnya. Keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran diperkuat oleh keinginan untuk memahami hukum-hukum alam dan pola-pola yang terkandung di dalamnya. Ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep seperti ruang, waktu, dan keberlanjutan eksistensi yang secara filosofis dapat membimbing manusia dalam pencarian makna hidup. Dalam konteks ini, filosofi terhadap keindahan alam semesta di malam hari dapat menjadi pendorong bagi penelitian ilmiah dan eksplorasi lebih lanjut. Pencarian kebenaran melalui pemahaman lebih dalam tentang alam semesta dapat memotivasi manusia untuk mengeksplorasi sains, astronomi, dan disiplin ilmiah lainnya sebagai cara untuk mendekati misteri yang terkandung dalam keindahan langit yang luas. Proses berfilsafat terhadap angan-angan melibatkan refleksi dan analisis lebih mendalam terhadap imajinasi dan ide-ide yang muncul dalam benak manusia. Filsafat terhadap angan-angan juga dapat melahirkan pertimbangan etika karena melibatkan pemikiran tentang nilai-nilai yang mendasari keinginan dan impian. Proses ini dapat membuka ruang untuk mengeksplorasi hubungan antara imajinasi dan realita, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan dan perilaku manusia. Dengan demikian, melalui berfilsafat terhadap angan-angan, manusia dapat mengembangkan pandangan yang lebih mendalam tentang kreativitas, realitas, dan makna hidup. Filsafat ini tidak hanya membuka pintu untuk pemahaman diri yang lebih baik, tetapi juga dapat memicu pertanyaan-pertanyaan esensial yang membentuk dasar filsafat sebagai disiplin intelektual. Sejarah filsafat adalah studi tentang perjalanan pemikiran manusia dengan periode tertentu dalam memahami dunia, kehidupan, nilai-nilai, dan eksistensi. Dalam perkembangannya, filsafat berkembang melalui beberapa zaman, yaitu diawali dari zaman Yunani kuno, zaman ke-8 pada abad 12-13 Masehi, zaman pencerahan,
zaman awal modern dan zaman postmodern. Hingga saat ini, pemikiran utama dalam sejarah filsafat diantaranya yaitu yang pertama ada Thales, dikenal sebagai filsuf pertama yang menjelaskan tentang dunia alam dengan elemen dasar seperti air. Yang kedua yaitu ada Aristoteles. Ia memberikan dua macam definisi dari filosofia. Aristoteles juga yang mengembangkan ilmu logika, etika, politik, psikologi, alam, dan metafisika. Kemudian ada Plato. Filsafat Plato dikenal sebagai idealisme dalam hal ajarannya, bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari suatu dunia, ide yang abadi, belaka, dan oleh karena itu yang ada nyata adalah ide itu sendiri. Yang terakhir yaitu Socrates. Dalam pemahaman Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Biasa disebut Principle of the Just and Happy Life. Filsuf-filsuf muslim terbesar di dunia diantaranya yaitu ada Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Muallim Al-Thani. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Al-Farabi sangat berkontribusi besar hingga tidak dapat diukur. Pemikiran Al-Farabi mencerahkan tentang pemikiran yang adil dalam demokrasi dan mendorong manusia untuk berpikir independen. Yang kedua yaitu ada Al-Ghazali dari tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Ia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog. Lalu menjelang akhir hidupnya ia menjadi seorang pemikir mistik. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Rus dari tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rus adalah seorang pemikir yang luar biasa. Dia adalah seorang hakim, ahli hukum Islam, seorang dokter, dan seorang filsuf. Dalam bukunya, dia mengemukakan alasan untuk filsafat serta untuk kompatibilitas sains dan agama, iman, serta akal. Yang keempat yaitu Ibnu Arabi dari tahun 1165 Masehi sampai 1240. Ibnu Rus adalah seorang filsuf yang unik. Ia memberikan penjelasan yang paling meyakinkan tentang tujuan dan makna penciptaan sebagai penyingkiran dari tajalli Tuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun dari tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ia adalah pemikir Islam besar pertama yang menekankan pemikiran empiris pada teori normatif. Ia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Ibnu Khaldun memberikan 3 kontribusi yang sangat penting untuk ilmu sosial, yaitu menekankan pentingnya fakta empiris, mengembangkan teori perubahan, dan mengidentifikasi solidaritas kesukuan sebagai pendorong perubahan. Dalam Al-Quran, pengetahuan dan ilmu dianggap sebagai aspek penting dalam pengembangan manusia. Allah menekankan pentingnya pengetahuan dalam banyak ayat, mendorong umat manusia untuk memperoleh ilmu guna memahami ciptaannya dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Sebagai contoh, surah Al-Mujadilah ayat 58 juz 11 menyebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Oleh karena itu, mencari ilmu dianggap sebagai perintah dan anjuran yang ditegaskan dalam Al-Quran. Konsep sekularisme menyatakan bahwa negara, institusi publik, dan kehidupan harus dibedakan dari agama dan keagamaan. Islam menghargai paham yang dianut bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Dalam konteks Islam, sekularisme dianggap menyesatkan dan menghilangkan peran agama Islam dalam kehidupan. Misalnya di Indonesia, pemerintahan Belanda mendukung proyek sekularisasi dan mensekulerkan.
Tentu saja, proyek sekularisasi ini mendapat pertentangan dan perlawanan dari tokoh-tokoh Islam. Perbedaan utama antara sekularisme dan filsafat Islam yaitu sekularisme menyebarkan paham ideologis yang menyesatkan dan menghilangkan peran agama dalam kehidupan. Sedangkan filsafat Islam menekankan pada agama dan keagamaan sebagai bagian penting dari kehidupan dan kebahagiaan manusia. Penyelidikan dalam filsafat melibatkan pemahaman terhadap berbagai aspek filsafat, seperti hubungan antara filsafat dan ilmu, agama, serta budaya. Pembagian filsafat menurut objeknya mencakup berbagai cabang, seperti filsafat Pancasila, antropologi, etika, logika, dan filsafat Islam. Objek kajian filsafat terdiri dari objek material, hal atau bahan yang menjadi fokus kajian, dan objek formal, yaitu kajian karena hakikatnya atau inti dasarnya. Contohnya, filsafat Islam mempelajari realitas, baik yang material maupun yang gaib, dengan komitmen Qur'ani, sementara filsafat ilmu menyelidiki ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, berfilsafat dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah dengan lebih bijaksana dan tenang. Hal ini disebabkan oleh perenungan yang didasarkan pada kerangka berpikir filsafat, yang meliputi aspek logis, koherensi, korelasi, dan radikal. Dengan menggunakan metode berpikir filsafat, seseorang diharapkan dapat mengambil tindakan secara lebih bijak, tenang, dan legowo dalam menghadapi masalah. John Dewey, seorang filsuf, juga menegaskan bahwa tindakan dan perilaku manusia seharusnya memiliki fondasi filosofis atau dasar-dasar pemikiran. Beliau menyatakan bahwa keberadaan dan peran filsafat tetap relevan dalam pengembangan tindakan dan perilaku manusia. Dengan demikian, filsafat dapat membantu individu dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan tindakan dengan memberikan landasan pemikiran yang lebih bijaksana dan relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.